Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Yoyo Suhoyo dari FEMER Regional Institute of Indonesia for Educational Development and Leadership atau Friendship. Kita bertemu lagi di podcastnya Friendship. Ini kita masuk ke episode ke-10. Oh, jadi kita 10. Nah, di edisi yang ke-10 ini kita punya tamu spesial, yaitu Prof. Mora Claramita, PhD SPPK LP. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, sebelum nanti Prof. Mora akan bercerita tentang siapa beliau. Jadi beliau adalah sekarang Kepala Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Beliau S2-nya di Masri, S3-nya juga di Masri. Nah, kemudian sudah bukan baru ya, beberapa tahun yang lalu sudah menyelesaikan juga SPPK LP. Dan Bu Mora itu 2000 berapa? Jadi guru besarnya 2021. 2021 di saat pandemi beliau jadi guru besar. Yang ke-1, 2, 3, yang ketiga, guru besar Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan yang ketiga di FKKMK UGM. Ya. Itu perkenalan dari saya. Nah, selanjutnya kita mungkin supaya nggak penasaran, kita perkenalkan langsung Prof. Mora. Apa kabar Bu Mora? Baik. Mohon maaf biasanya menyapanya dengan Bu Mora. Nah, sekarang kan lagi musimnya supaya tidak menjadi sakral katanya. Jadi saya biasanya menyangilnya Bu Mora. Bu Mora, apa saja kegiatan sekarang? Apa saja? Praktek. Oke. SPPKLP tetap ya? Ya, di klinik Korpagama UGM. Terus jadi Ketua Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika. Ya. Dan saya memimpin proyek untuk pembuatan modul bagaimana menyiapkan Fakultas Kedokteran untuk shifting paradigm tadi, menuju ke arah continuous learning, formative learning. Oke. Ya. Selain aktif juga di kolegium? Iya, Kolegium Ilmu Kedokteran Keluarga Indonesia. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang SPPK LP atau yang sering terlibat di kedokteran keluarga, layanan primer, sudah sering ketemu dengan Prof. Mora atau Bu Mora. Nah, Bu Mora, mungkin sebelum kita menginjak pada topik kita yang utama pada hari ini kita akan ngobrolin tentang concern-nya beliau. Nah, beliau itu sangat concern tentang bagaimana kita menjadi dosen atau menjadi pengajar, menjadi pendidik terbaik versi terbaik buat mahasiswa kita. Nah, Bu Mora dari dokter, mungkin banyak yang saya sudah tahu, tapi mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu. Jadi Bu Mora begitu dokter, kemudian lanjut ke S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan ya, MHPE saat itu sudah. MHPE. Nah, kenapa Bu Mora saat itu concern kok pengen masuk ke S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan? Tidak ke yang lain, kan pasti kalau umumnya dokter umum mesti langsung ke spesialis dan sebagainya. Karena kalau Bu Mora kan setelah PhD baru spesialis. Iya. Boleh nggak saya cerita perjalanan? Nah, boleh. Silakan. Perjalanan hidup itu, tapi perjalanan juga. Yeah. Jadi pada tahun 1997 itu kan ada flyer seminar internasional di Mexico City Towards Unity for Health. Okay. Jadi Bu Mora saat itu masih mahasiswa semester 7. Kita nggak tahu ya Meksiko di mana, jauh sekali gitu. Padahal sebenarnya tahun depannya itu ada lagi di Filipina gitu kan. Tapi saya nggak tahu kenapa saya merasa harus berangkat nih yang Meksiko gitu. Kemudian karena topik penelitiannya Dokter Patient Communication, survei aja sih waktu itu dari 5 skala Likert, bagaimana pendapat teman-teman mahasiswa. Kemudian berangkatlah ke Meksiko dengan biaya dari POTMA, FKUGM waktu itu. Dan di sana kemudian saya menemukan ada flyer itu tentang Master of Health Profession Education dari Maastricht University. Kebetulan Towards Unity for Health waktu itu adalah hostnya itu adalah Maastricht. Ya, sekretariatnya masih di Maastricht saat itu. Ya, jadi dari situ saya membaca ada leaflet itu, kemudian kok bagus nih S2-nya kok seperti ini ya, tidak seperti S2 lain yang pernah saya lihat di Indonesia gitu. Terus saya pingin sekali waktu itu karena ya keinginan untuk memperbaiki kurikulum pendidikan kedokteran yang ada di Indonesia. Saya merasa masih banyak yang harus diperbaiki, tapi tidak tahu di area mana harus saya perbaiki. Kemudian untuk berangkat ke sana kan memerlukan biaya. Nah, waktu itu
tahun 98 Indonesia itu krisis moneter. Ya. Jadi pengangkatan dosen tidak ada, pengangkatan di Kemkes juga sangat terbatas. Terus teman-teman banyak yang wah sekolah aja gitu, karena kebetulan beasiswa dari luar negeri banyak. Nah, salah satunya adalah beasiswa Stunet ini, kalau nggak salah waktu itu tahun kedua apa tahun pertama diluncurkan dari Stunet Belanda ya, negeri Belanda. Tapi syarat TOEFL-nya adalah 550. Nah, saya belum pernah tes TOEFL. Nah, setiap kali saya coba tes TOEFL sendiri itu hasilnya 525, 530 gitu kan. Waduh, ini bisa apa enggak gitu. Tapi kemudian saya coba tes dan sekali itu kalau nggak salah tesnya itu 551 apa ya. Jadi pas untuk melamar Stunet dan kemudian saya masuk di program S2 tersebut. Ya. Dan banyak hal yang saya rasa saya pelajari dari MHPI Maastricht University ya. Yang pertama waktu itu saya merasa ini sebenarnya program buat orang tua, maksudnya yang sudah punya pengalaman kerja gitu sebagai dosen, sebagai sebenarnya itu cuma tenaga yang kita butuhkan tuh harus orang muda nih, karena kita harus lari sana sini, harus mengerjakan tugas ini itu gitu. Unik sih, kebetulan saya bergabung dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia, jadi tidak hanya dari banyak negara, ada yang dari ASEAN, ada dari dunia negara maju, dan kita kalau malam hari selalu masak bersama gitu, jadi ajang sosialisasi waktu itu. Jadi banyak hal yang saya pelajari dari program tersebut, dan yang paling besar adalah program itu membuat kita menulis refleksi. Jadi ada literatur yang harus kita baca, kemudian setelah itu kita diminta untuk lalu apa yang terjadi realitanya di pendidikan kedokteran di tempat institusi Anda. Kemudian harus bagaimana gitu kan. Nah, jadi dari situ kita selalu berusaha, oh ini literaturnya, ini kenyataannya, lalu kita harus bagaimana. Nah, pola pikir itu yang saya kira saya dapatkan dari MHPE dari Belanda. Oke. Mungkin saya menjelaskan dulu ya. Tadi ada dua keyword yang mungkin teman-teman baru bagi teman-teman. Satu ada TOEFL, jadi TOEFL itu Toward United for Health. Jadi itu sebuah network jejaring kerjasama antar fakultas kedokteran, antar fakultas ilmu kesehatan di seluruh dunia. Gitu. Jadi memang dulu awalnya sekretariatnya di Maastricht, kemudian pindah ke Jens kalau tidak salah di Swedia, kemudian sekarang di Philadelphia. Belgium. Jen itu Belgium. Oh, Belgium. Jen itu Belgium, maaf. Jen itu Belgium, kemudian pindah ke sekarang di Philadelphia bersama Femer yang kemudian kerjasama dengan kita bikin friendship. Satu. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang Stunet yang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Stunet itu beasiswa dari negeri Belanda, dan tadi Bu Mora cerita kalau beliau mungkin awal-awal Stunet dikeluarkan berarti ya Bu ya. Bu Mora ya tahun 2000 waktu itu. 2000. Jadi awal-awal. Nanti kalau pengen tahu Stunet apa tinggal dicari aja di googling ya. STUNED. Nah, gitu ya. Oke, kan kemudian S2 kemudian kalau S3 kan kemudian kita punya itu ya, punya program bersama Belanda juga. Kemudian Prof Mora ikut jadi PhD di Maastricht juga ya. Iya. Nah, oke. Gitu. Nah, kemudian setelah selesai PhD, Prof Mora juga gabung di Femer Institute. Nah, jadi tahun 2013 ya Bu Mora? 13-14. 2013-14. Nah setelah lulus itulah kemudian Prof Mora ini menjadi satu dari 4 yang menjadi prasyarat berdirinya Friendship. Nah beliau adalah salah satu foundersnya dari Friendship, dan tentu saja kalau teman-teman nanti daftar di Friendship atau S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran akan bertemu dengan Prof Mora sebagai salah satu pengajar dan pembimbing supervisor. Nah itu yang akan menjadi topik kita tentang menjadi pengajar gitu ya. Nah kemudian topik kita kali ini mengajar ya. Ini melanjutkan mungkin ya. Jadi Prof Mora selalu menggunakan contoh ini kalau bercerita tentang pentingnya menjadi dosen yang baik atau mentor yang baik, yaitu tentang pengalaman beliau S3. Nah mungkin Bu Mora bisa menceritakan sharing dengan kita yang pengalaman beliau pertama kali dengan bertemu, dan pembimbing beliau adalah salah satu tokoh terkemuka di ilmu pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan, yaitu Prof. Kees van der Vleuten. Jadi kalau teman-teman sekarang mengenal programmatic assessment, nah, salah pelopornya adalah beliau. Nah mungkin Bu Mora bisa cerita nih, karena saya suka cerita itu tentang bagaimana Bu Mora kemudian, memang guru itu ya mestinya seperti ini. Mau nggak Bu Mora cerita tentang pengalaman Prof Mora dengan
Kis Panderputan pertama kali ketemu ketika S3 dan sebagainya? Ya, banyak sih pengalaman saya dengan Prof. Kis van der Bruggen ya. Jadi pertama kali S3, jadi waktu kita membuat proposal kemudian menyampaikan ke beliau. Itu kan kalau ya entah ini saya atau karena saya orang Jawa atau karena saya orang Indonesia. Saya selalu ini nanti guru saya mau apa enggak ya, setuju apa enggak gitu kan. Nah, saya sampaikan nih saya mau begini. Terus dia bilang, "Wah, itu sangat kompleks tuh. Sulit banget nih ya, Yan," katanya. Yan tuh pembimbing saya satu lagi, Yan Pandalen. Ya, jadi ini sulit banget nih, gimana nih kok bisa kayak gini gitu. Terus saya kayak terus jadinya apa gimana dong sebaiknya gitu kan. Tolong dong berikan saran gitu kan. Enggak, saya enggak punya saran, kamu sendiri gimana gitu. Nah, jadi pertemuan pertama itu membuat saya kayak, loh kok beliau ini enggak kepengen apa-apa. Saya harus memperjuangkan sendiri apa yang saya inginkan dan kemudian kenapa kamu kok bisa kayak itu, buktinya apa, evidence-nya apa dan sebagainya itu saya harus bisa mempertanggungjawabkan sendiri. Itu. Kemudian beliau itu kalau memberikan umpan balik itu khas ya. Jadi jadi beliau tidak pernah kita ketemu kemudian ngobrol-ngobrol gitu, tapi harus bawa hasil kerjanya. Dari hasil kerja itu kemudian sama beliau bilang, ini nggak jelas gitu kan, nggak jelas. Jadi unclear cuma begitu saja umpan baliknya. Saya juga bingung. Terus kemudian kan saya berusaha menjelaskan, ini maksudnya seperti ini. Terus dia cuma diam aja gitu, terus dia bilang gini, Yan, lihat nih, dia bisa ngomong kan, tapi nggak ada di sini katanya. Jadi, loh, saya bingung kan, maksudnya apa? Loh, yang kamu omongkan itu tadi, di mana katanya kan. Oh, berarti ya itu harus ditulis karena saya nggak tahu artinya gini. Oh, itu maksudnya unclear tuh itu gitu. Itu kemudian tapi selama proses pendidikan itu tidak pernah sekalipun beliau menyuruh, tidak pernah menyuruh. Semua adalah inisiatif saya sendiri, tapi saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya inginkan. Tapi beliau mendampingi sampai detail begitu. Kemudian tapi pada suatu hari ngajak masak gitu ya, nanti kita makan malam ya gitu. Terus apa resep dari Indonesia gitu kan. Saya sudah berpikir gini, wah ini minta dimasakkan gitu kan. Saya bilang resepnya ini gitu. Terus habis itu kita belanja dulu, kemudian belanja di supermarket. Nah lalu bersama beliau dan anak-anak saya. Nah waktu mau masak kan saya sudah pegang panci gitu. Terus dia gini, kamu mau apa? Saya mau masak kan. Loh enggak, kamu duduk aja. Jadi saya yang masak ini, bukan kamu yang masak, saya yang masak buat kamu. Wah itu saya sangat, selama ini kan kalau ada senior gitu kan pasti mau disuruh apa nih gitu kan. Nah ini ternyata kok nggak disuruh, jadi malah beliau yang masak, kamu kasih aku instruksi katanya. Pertama ini, kedua itu gitu. Ya dan kemudian masakan tuh jadi dan enak gitu ya, terus kita makan bersama. Terus waktu saya lulus PhD, itu juga saya ditelepon sama teman saya Valerie waktu itu. Mora kamu nanti pengen apa? Pengen apa? Terus saya bilang, oh iya souvenirnya sebaiknya apa ya gitu. Saya pikir kalau saya lulus, kan kalau di sini kita ulang tahun kan kita yang justru kita yang ngerayain ya. Terus kalau kita lulus apa kita juga yang ngerayain. Nah saya pikir oh berarti mereka mau apa gitu kan. Saya tanya. Terus Valerie itu bingung. Bukan, kamu tuh pengen apa sebagai hadiahnya? Hadiah dari siapa? Saya bilang, ya dari saya, dari Prof. Kis, dari teman-teman yang lain. Loh, kenapa saya dapat hadiah? Loh kan kamu yang wisuda katanya. Nah itu itu juga membuat saya terenyuh sebenarnya. Terus selama perjalanan PhD itu saya mencari-cari ya. Jadi yang penemuan saya kan adanya hierarki sosial di Indonesia ini yang itu menghambat proses dialog antara dosen dengan mahasiswa, antara dokter dengan pasien, antara orang tua dan anak gitu. Tapi waktu itu saya merasa gini, masa sih saya yang menemukan ini pertama kali gitu, kayak kok nggak mungkin banget gitu kan. Terus saya cari nggak tahu kemudian ke sejarah gitu ya. Nah, literatur sampai saya ketemu Ki Hajar Dewantara itu yang ternyata beliau sejak di tahun 1920 dan seterusnya itu sudah memperjuangkan student centered learning. Jadi sebenarnya perjuangan itu beliau bahkan mengganti namanya dari Raden Mas ya kan, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, di mana itu adalah strata sosial yang tinggi, dia ganti menjadi Ki.
Ya, itu artinya itu Ki itu kan artinya paman ya kayak orang kebanyakan. Jadi bukan Ki itu kemudian sekarang Ki itu dianggap gelar guru besar. Itu juga enggak seperti itu. Jadi beliau itu benar-benar berusaha untuk social hierarchy supaya sama dengan yang lain, dan cara mengajarnya yang beliau bilang Among method ya. Among itu adalah be present, biologically, psychologically, be present ketika ada anak didik di situ. Jadi beliau selalu bilang kita ini seperti emban yang nututi anak umur 2 tahun, jadi supaya dia berlari tapi jangan sampai dia jatuh. Tapi nggak kita batasi, terserah dia mau kemana, tapi kita kayak emban gitu. Jadi ya itu melegakan saya karena alhamdulillah sudah ada yang guru yang inisiatif tentang pembimbingan ini jauh sebelum saya gitu. Jadi itu ya memberikan rasa bangga ya, artinya bahwa Bapak kan dulu kan Menteri Pendidikan itu yang pertama di Indonesia itu ternyata sudah berpikir ke arah student centered learning. Oke. Pertanyaannya mungkin sekarang kita sering kan dari SD itu mau belajar tentang Tuturi Handayani dan sebagainya, tentang yang tadi Pungura sampaikan. Lalu implementasinya untuk saat ini ketika kita bicara mengenai gimana kita menjadi seorang guru itu yang supaya mahasiswanya tadi bisa mandiri, mahasiswanya bisa, kalau kita istilahnya sekarang self-directed learning gitu ya, belajar mandiri, bisa optimal pembelajarannya. Di era yang sekarang informasi ada di mana-mana gitu ya, bahkan ada bisa mengeluarkan bala bantuan dari artificial intelligence gitu ya, kecerdasan buatan. Seperti apa Bu? Kalau dalam pandangan Bu Ngurah kemudian ya guru itu mungkin bisa didetailkan dari latar belakangnya Pak Ki Hajar Dewantara gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai pengajar itu? Sebenarnya yang saya temukan di buku beliau adalah Tuturi Handayani ya. Jadi bukan yang lain. Jadi itu sebenarnya sudah menjelaskan segalanya. Tuturi itu jelas berada di belakang. Handayani itu adalah empower. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa memberdayakan muridnya, bukan gurunya yang meskipun dia jadi role model, tapi bukan dia yang kemudian tampil gitu. Tapi bahwa murid-muridnya ini juga harus tampil, dia melihat. Nah, jadi sebenarnya kan ini observation based ya. Kemudian memberikan umpan balik kalau sekarang, kemudian memberikan rambu-rambu dan sebagainya. Jadi namun Tuturi Handayani itu kenapa lebih saya rasakan dengan guru-guru saya yang ada di luar negeri ya. Satu lagi guru yang perlu saya sebutkan adalah Profesor Mark Alan Graeber. Beliau dari University of Iowa, seorang pakar kedokteran keluarga. Nah, pertama kali waktu beliau berkunjung ke Jogja, terus kita melakukan ada poliklinik dari teman saya yang poliklinik sederhana di rumah gitu. Lalu ada pasien waktu itu. Terus saya kan sudah blank, sudah berapa tahun nggak praktek waktu itu, jadi wah ini terus gimana periksa apa yang. Terus beliau bilang, coba anamnesis gitu kan. Dan beliau berdiri di belakang saya. Lalu saya anamnesis, saya ketemu kebetulan masalahnya waktu itu adalah gangguan menstruasi. Terus gimana ini saya gitu kan. Terus kamu apa? Setelah itu diajak ngobrol dulu, kamu diferensial diagnosisnya apa? Apa ya? Kehamilan, tapi ini kayaknya nggak kehamilan, harus dites dengan ini. Terus apa lagi? Gangguan, saya nggak bisa jawab, kemudian beliau bilang ada gangguan hormon, ada ini itu dan sebagainya. Terus sekarang kamu periksa ya. Apa yang diperiksa saya gitu kan? Ya head to toe katanya. Lalu beliau kembali berdiri di belakang saya. Setelah itu kemudian kita ngobrol lagi, jadi gimana kita gini menyampaikan ke pasien caranya gimana. Dan itu waktu saya pembimbingan klinik di Indonesia, kan kita yang berdiri di belakang pembimbingnya. Nah ini kebalikannya. Nah itu contoh nyata bagaimana seorang pembimbing itu mengamati ya. Jadi observation based learning itu memang pembimbingnya itu yang mengamati. Jadi yang melakukan adalah peserta didik dan kemudian kita mengamati. Tergantung level IPE-nya ya, Intrastate Professional Ability, apakah memang sudah bisa kita lepas dengan supervisi yang minimal atau kalau misalnya masih awal itu memang harus supervisi yang melekat. Oke. Itu salah satu aplikasi di klinik ya. Jadi kalau poin penting apa Bu Ngurah, jadi kalau kita bicara mengenai supaya itu terjadi, apa sih yang harus kita perhatikan sebenarnya? Pertama adalah
be present. Be present, ada di situ, mahasiswa di situ, gurunya juga di tempat yang sama. Oke lah kalau suatu saat kita harus pergi, ada ini kemudian konsul itu bisa lewat telepon, tidak masalah. Tapi bahwa peserta didik itu pernah kita amati secara langsung di situ, kemudian kita berikan umpan balik ya dengan berbagai macam cara umpan balik ya, ada Pendleton, Peyton, mini clinical exam dan sebagainya. Kemudian jadi di be present, dilihat, kemudian diberikan umpan balik yang membangun, lalu bagaimana kita mendorong refleksi mahasiswa terhadap apa kemampuan dia ya, kekuatan dia, kemudian apa yang harus dia lakukan lagi lebih baik, dan rencana belajar dia ke depan. Nah dari situ kan itu sebenarnya mendorong ke self-directed learning. Ya. Oke, lalu untuk memantau bahwa self-directed learning itu jalan, mungkin Bu Mura apa tipsnya Bu Mura? Yang jelas harus di schedule. Oke, terjadwal ya. Terjadwal. Itu yang selama ini kalau kita bilang workplace based learning hanya himbauan karena tidak pernah dijadwalkan. Jadi misalnya gini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu dijadwalkan membuat soal ya kan, kemudian dijadwalkan tutorial, kuliah, praktikum, itu kan semua ada jadwalnya. Ada jadwal ujian juga, misalnya ujian OSCE, ujian. Nah, sebenarnya pemberian umpan balik itu juga harus ada jadwalnya. Baik itu umpan balik misalnya pasca tutorial, pasca ini, atau pada saat tutorial hanya 2 jam ya berapa lama harus memberikan umpan balik misalnya. Itu harus ada jadwalnya, dan sebenarnya itu bermuara juga pada patient appointment ya. Bahwa kita di Indonesia ini, meskipun saya nggak tahu apa patient appointment itu sudah berjalan, kalau di secondary dan tertiary care sepertinya sudah berjalan, tetapi apakah dokternya hanya benar appointment hari itu 30 pasien atau sebenarnya habis itu lari ke rumah sakit lain juga 30, kali 3 rumah sakit kan berarti 90. Karena kalau patient appointment ini tidak bisa diatur, konsultannya juga akan habis ini saya harus ke sana, dia tidak akan being present. Nah, itu. Nah, ya hubungannya kemudian dengan salary dan sebagainya ya, itu yang masih tapi itu di luar kita lah ya. Ya. Tapi ya, anunya adalah patient appointment sebenarnya, core-nya. Ya. Jadi pentingnya penjadwalan pertemuan yang reguler gitu. Tapi kan kita tahu bahwa mahasiswa itu kan berbeda-beda ya, perkembangannya, motivasinya dan sebagainya. Ada tips nggak dari Bu Mura menghadapi perbedaan-perbedaan itu, apa yang harus kita lakukan, atau sebagai guru apa yang harus kita perhatikan? Iya. Sebenarnya pesan utamanya adalah multiple data point. Jadi kita tidak perlu khawatir ya kalau gurunya itu banyak. Misalnya ada 10 dalam satu departemen, ada 10, atau kalaupun hanya ada 2 gitu ya. Paling tidak, nah ini Prof. K selalu menekankan bahwa ketika kita bertemu dengan seorang guru, itu gurunya adalah dalam rangka pemberian umpan balik atau coaching atau mentoring dan sebagainya. Tidak ketika kita ketemu satu guru kemudian kita mendapat judgement bahwa ujian dengan guru tersebut saya dapat nilai A, B atau C atau berapapun nilainya. Sehingga pertemuan dengan guru-guru ini adalah suatu data point. Every single data adalah data point yang ini akan menyumbang pada serangkaian multiple data. Sehingga ketika di akhir kita akan menentukan mahasiswa ini lulus apa tidak, itu sebenarnya mudah kalau memang datanya itu terlihat dari berbagai macam guru yang antik-antik juga, mahasiswanya antik, tapi kan datanya banyak. Jadi kan itu akan memperlihatkan, oh anak ini memang pada akhirnya layak karena dia memenuhi itu, dan tidak akan stop hanya karena salah seorang guru atau pada poin tertentu, karena wah dia nggak lulus ujian ini berarti nggak bisa naik kelas, misalnya. Tidak ada proses seperti itu. Ya, cuma kan mungkin tadi kenapa Bu Mura menyinggung juga tentang salary, tentang segala macam. Pada akhirnya kan orang akan bertanya bahwa itu kan belum jadi dosen, menjadi guru, kemudian butuh komitmen tinggi gitu. Yeah. Nah, padahal kan banyak kegiatan yang harus dilakukan gitu, karena masalah yang tadi gitu. Nah, ada tips nggak dari Bu Mura dengan kita dosen-dosen yang sibuk, apalagi di tenaga kesehatan, apalagi yang mungkin dosennya juga praktek juga dan sebagainya. Ada tips nggak dari Bu Mura bagaimana memanfaatkan waktu ya, karena ya apalagi di klinik ya yang notabene masalah terbesarnya adalah keterbatasan waktu. Ada tips nggak buat Bu Mura bagaimana dengan keterbatasan waktu tapi kita bisa optimal seperti yang
Bu Mora tadi katakan, yang taruhlah supaya kita bisa melakukan tuturi handayani dengan baik gitu. Ya, sebenarnya kalau di klinik itu ada istilahnya teorinya sharp ya, yang pemberian umpan balik setelah selesai dari suatu tindakan, terutama pada teman-teman yang menggunakan pisau, itu keluar dari OK itu jangan keluar sendiri-sendiri antara dosen dengan mahasiswa atau dosen dengan residennya, tapi bareng meskipun itu hanya di ruang ganti, tetapi kemudian ada dialog. Gimana tadi proses tindakannya, apa yang menurutmu kamu sudah lakukan dengan baik ya, apa yang kamu puas, bangga, terus bagaimana bisa ditingkatkan lagi besok, strategi belajarmu gimana lagi, atau wah kalau misalnya ini memang belum memuaskan, besok kita ulang lagi atau kamu harus belajar ini dulu sebelum bisa masuk ke sini. Nah, tapi dialog itu kita bisa ketemu di mana aja saya kira. Jadi Bu Mora tadi meng-highlight pentingnya kualitas lah ya, kualitas tentang pembimbingan yang terjadi. Kita sering menyebutnya sebagai debriefing kalau di istilah pembimbingan, debriefing. Metodenya tadi bisa SHARP, bisa 1 minute preceptor, bisa tergantung mungkin kalau mahasiswanya yang melaporkan kita bisa menggunakan snaps dan sebagainya. Tapi pentingnya tadi meng-highlight pentingnya menggunakan momen pertemuan untuk pembimbingan ya atau debriefing. Tadi memfasilitasi terjadinya refleksi dan umpan balik. Nah, sekarang permasalahannya kemudian yang berikutnya adalah pada akhirnya kan kita harus membuat keputusannya, Bu Mora, terkait dengan perkembangan belajarnya si mahasiswa. Bahwa ini oke atau tidak, ya, gampangannya lulus atau tidak, lanjut atau tidak. Ada tips kan dari Bu Mora? Kemudian apa terbaiknya harus kita lakukan untuk memutuskan seorang ya kalau mau ukur pasti nantinya ke assessment, tapi mungkin dari sisi pembelajaran apa sih yang bisa kita optimalkan agar kemudian di akhir itu tentu karena mahasiswa tadi berbeda-beda, pada akhirnya kita harus mengambil keputusan. Ini go, ini mungkin membutuhkan remediasi, membutuhkan lagi perbaikan dan sebagainya. Ada tipsnya nggak, Bu? Ya, kalau di programmatic assessment itu ada intermediate assessment, ada final evaluation. Dan itu tidak melulu sebuah ujian ya. Jadi assessment adalah evaluasi, intermediate evaluasi dan final evaluasi. Jadi di tengah-tengah bisa kita lihat ulang dan itu bisa ada pertemuan antara mahasiswa dengan mentornya. Kemudian kita lihat data kualitatifnya, refleksinya, kita lihat data kuantitatifnya, nilai-nilainya. Lalu kemudian kalau seperti ini menurut Anda gimana? Apakah kita bisa lihat kalau CPL, CPMK-nya rapi kan bisa dihubungkan dengan standar kompetensi, bisa terlihat dari spider web, grafik radarnya itu apakah dia sudah memenuhi kompetensi atau belum. Nah itu mahasiswa bisa diajak dialog secara berkala. Jadi dia bisa melihat sendiri perkembangannya. Ini seperti kalau seorang anak ya, bapak ibu mungkin sering ngambil foto ya anak-anaknya gitu. Oh waktu itu dia bisa tengkurap, kemudian bisa udah mulai jalan, udah mulai ini gitu. Nah kalau anak-anak ini besar kemudian dia melihat dirinya sudah jadi seorang yang gagah atau cantik gitu ya. Tapi dia tidak pernah melihat bahwa dulu dia perkembangannya itu seperti itu, dia tidak akan makanya sebenarnya ada teman saya yang bilang print your photo. Jadi foto itu perlu di print, kemudian kita tempel di dinding. Itu tujuan meskipun sekarang kita sudah banyak pakai gadget dan sebagainya, tapi perlu supaya anak-anak itu melihat, oh ini waktu saya masih kecil, oh saya belum bisa jalan, oh saya kemudian kenapa saya bisa jalan, oh karena saya belajar begini begitu ya. Sama dengan portfolio kalau di dalam pendidikan kedokteran. Oh dulu saya belum bisa melakukan misalnya bedah minor, sekarang saya sudah bisa. Nah dia bisa merefleksikan kenapa saya kok bisa, karena saya berlatih, karena saya membaca literatur ini. Nah itu penting agar dia mencapai namanya conscious kompeten ya, jadi bukan inconscious kompeten. Oke. Jadi meng-highlight pentingnya data tadi ya, yang Bu Mora bolak-balik selalu bilang kita perlunya not only single data tapi berbanyak data untuk kemudian ditunjukkan, direkam, kemudian ditunjukkan dan diumpan balikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tahu progresnya. Dan tadi perlunya momen dengan meningkatkan kualitas momennya. Menarik sekali Bu Mora. Saya yakin ini nggak akan selesai saya ini karena banyak yang menarik. Tapi mungkin kalau tadi kan kita concernnya ke mahasiswa, bagaimana kita menjadi membimbing, apa yang harus kita lakukan berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, mungkin bagian terakhir podcast kita ini Bu Mora. Apa saran Bu Mora untuk dosen itu sendiri supaya bisa melakukan yang hal-hal tadi yang optimal tadi itu apa Bu Mora untuk pembimbing terhadap dirinya agar bisa melakukan tugas pengajaran dengan sebaik itu? Pertama adalah belajar bertanya.
Jadi ketika bertemu dengan mahasiswa dan atau pasien ya, Iya. itu kita banyak bertanya, artinya banyak mendengar, bukan kemudian kita yang cerita atau kita yang memberi instruksi atau memberi explanation, karena explanation tuh setelah 10 menit juga nggak akan didengarkan ya teorinya. Jadi kita bertanya dan itu harus ada rasa kurius, kenapa kamu melakukan ini itu. Jadi kita juga ingin open mind, belajar dari orang lain. Jadi kalau seorang guru besar ini kan sebenarnya kenapa dia disebut guru besar kan karena dia sebenarnya banyak belajar dari mahasiswanya. Oke. Tips itu ya, buat tips ketika intinya bahwa itu kenapa kemudian ada istilah long life learner, yang dia dosen juga sama. Bahkan tadi Bu Mora, karena beliau guru besar, kalau saya yang bicara kan tidak tepat. Nah, beliau sudah guru besar. Bahkan seorang guru besar menjadi besar karena tadi ya curiosity untuk terus bertanya, untuk terus belajar dari siapapun, even dari mahasiswa kita. Kalau Bapak Ibu yang jadi nakes, dari dokter, even belajar dari pasien kita. Terima kasih banyak. Terima Bu Mara, kasih. atas kehadirannya untuk sharing pengalaman bersama kita tentang bagaimana menjadi ya guru, menjadi pengajar, menjadi pendidik yang baik. Ya termasuk tadi bagaimana kita juga peduli dengan tadi tuntutan kepada diri kita untuk terus belajar. Terima kasih Bu Mora. Semoga sehat selalu ya. Demikian teman-teman semua untuk podcast Friendship kali ini ya. Saya tidak akan menyimpulkan. Intinya adalah bagaimana kita terus, saya akan menyimpulkan yang terakhir saja. Mari kita terus belajar dari siapapun untuk terus menjadi lebih baik, menjadi lebih optimal, sehingga kita bisa terus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk dalam konteks pendidikan, untuk mahasiswa kita, untuk dunia pendidikan kita, dan dari sisi yang lebih besar tentu untuk bangsa dan negara dan dunia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast Friendship selanjutnya. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam.